Beri peringatan keras ke Amin Rais, Jokowi sudah dongkol, ditulis oleh Ayas di siwar.com. Kesabaran manusia ada batasnya. Tidak ada manusia yang benar-benar bisa sabar terus-menerus tanpa jeda. Lebih-lebih jika terus-menerus difitnah, dihina, disolimi, serta diintimidasi. Manusia punya emosi dan rasa marah yang bisa keluar kapanpun ketika kesabaran sudah mendekati batas akhir. Jokowi adalah orang yang bisa dibilang sudah sangat sabar. Saking sabarnya, Jokowi hanya diam dan tak melakukan apa-apa ketika bertahun-tahun dihina, difitnah, dikecam, dinyinyiri, diganggu dan diperlakukan tidak adil oleh Amin Rais. Bertahun-tahun sejak Jokowi menjadi presiden, Amin Rais bisa dibilang sebagai orang paling berisik yang suka merecoki pemerintahan Jokowi. Namun hebatnya, Jokowi tak pernah membalas, apalagi sampai memenjarakan Amin Rais meskipun banyak pasal yang bisa digunakan. Bahkan ketika Amin Rais berkunjung ke istana, Jokowi masih memberikan sambutan yang hangat dan terbuka kepada Amin Rais. Jokowi masih mau mendengarkan keluhan Amin Rais soal insiden kematian 6 laskar FPI meskipun insiden tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Jokowi. Jokowi masih memberikan penghormatan, seolah tidak ada persoalan apa-apa dengan Amin Rais. Tak nampak sedikit pun kebencian pada raut wajah Jokowi kepada Amin Rais. Nampaknya, lama-kelamaan kesabaran Jokowi kepada Amin Rais mulai habis. Jokowi masih sabar ketika Amin Rais mengeluhkan soal kematian 6 laskar FPI kepada Jokowi. Jokowi masih sabar ketika Amin Rais memberikan ancaman berupa neraka jahanam. Namun, khusus soal tudingan Jokowi adalah aktor di balik wacana amandemen Undang-Undang Dasar untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi 3 periode, Jokowi tidak bisa menahan diri untuk tidak emosi. Jokowi terlihat sangat marah ketika Amin Rais menudingnya sebagai aktor di balik wacana amandemen Undang-Undang Dasar untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Sebelumnya, dalam akun YouTube miliknya, Amin Rais mengungkapkan kecurigaannya terkait adanya usaha pemerintahan Jokowi menguasai seluruh lembaga tinggi negara. Hal itu, menurutnya, sangat berbahaya. Juga mengaku menangkap sinyal politik atau skenario yang mengarah agar Presiden Jokowi bisa terpilih lagi hingga 3 periode. Yang paling berbahaya sekarang adalah ada usaha-usaha yang betul-betul luar biasa, skenario, dan backup politik serta keuangannya itu, supaya Presiden Jokowi bisa mencengkeram lembaga tinggi negara, khususnya DPR, MPR, DPD, kata Amin Rais pada Minggu 14 Maret 2021. Mendengar tudingan Amin Rais yang berbau fitnah dan sangat tendensius, Jokowi nampak begitu marah. Biasanya beliau diam saja ketika Amin Rais menfitnahnya. Namun, kali ini beliau tidak bisa diam. Jokowi bahkan sampai meminta Amin Rais untuk tidak membuat kegaduhan baru dengan menuding dirinya membuat skenario agar bisa terpilih lagi hingga 3 periode. Janganlah membuat kegaduhan baru, kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, dalam video YouTube Sekretaris Presiden pada Senin 15 Maret 2021. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak berminat juga menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanatkan 2 periode, itu yang harus kita jaga bersama-sama, tegasnya. Apa yang membuat Jokowi begitu marah dengan tudingan Amin Rais? Padahal biasanya Jokowi diam saja, tak memperdulikan ocehan Amin Rais. Jawabannya, mungkin karena Jokowi sudah berulang kali menegaskan dirinya tidak mau lagi lanjut di 3 periode. Ketika sudah berkali-kali mengucapkan hal tersebut, lalu masih saja ada yang menuding kalau beliau masih berambisi untuk lanjut di 3 periode, sehingga mengumandangkan amandemen Undang-Undang Dasar. Saya kira wajar jika Jokowi sangat dongkol. Dongkol karena sudah berulang kali menjelaskan, tapi seolah-olah Amin Rais tidak menghiraukan ucapannya. Peringatan, jangan membuat kegaduhan baru, seolah merupakan puncak dari kedongkolan Jokowi kepada Amin Rais. Secara tidak langsung, Jokowi sedang mengatakan bahwa Amin Rais adalah orang yang berulang kali bikin gaduh di negeri ini. Siapapun yang menjadi presiden, Amin Rais akan selalu membuat kegaduhan demi kegaduhan, seolah tak pernah mau melewatkan Indonesia berjalan tanpa kegaduhan yang dibuat olehnya. Jujur, saya cukup ngeri dengan peringatan Jokowi ke Amin Rais. Seperti sebuah ultimatum agar jangan bikin ulah, agar jangan mengusik fokus Jokowi membangun negeri. Jokowi seperti tidak peduli lagi dengan usia dan status Amin Rais sebagai politisi senior. Jokowi hanya ingin Amin Rais berhenti membuat kegaduhan. Titik.
Terbukti mubazir anggaran demi pencitraan. Anies jelas tak merakyat, ngeprank warga. Ditulis oleh Abu Daeng Al-Makassari di siwar.com. Pencitraan yang dilakukan Anies tak pernah berhenti. Entah sudah berapa banyak biaya yang dikeluarkan agar tampak sebagai orang yang merakyat. Mungkin lebih banyak biaya yang dihabiskan untuk memoles dirinya daripada biaya yang seharusnya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Anies dan sekutunya tak peduli, masih banyak warga DKI yang melarat dan kesulitan ekonomi. Anies dan para buzzernya tidak peduli apakah banyak warga Jakarta yang tak mendapatkan manfaat dari program janji-janji kampanye itu. Para buzzer yang menjilat Anies sudah sangat puas dengan perolehan fulus yang diberikan. Dan para kadrun yang selalu melihat Anies sebagai orang soleh dan beriman memujinya secara membabi buta. Hasil dari doktrin para oknum ustadz yang doyan jualan agama pendukung Anies. Buzzer pendukung Anies dan atau kadrun yang buta hati itu sok religius. Agama masih menjadi isu yang seksi, digoreng meski sudah mau hangus, mabok agama. Dalam postingan Anies di Instagram kemarin, ia memperlihatkan dirinya sedang berada di warung kopi sederhana. Kemudian, dari foto itu ia membuat narasi yang menggambarkan dirinya low profile. Seorang pria tua berambut putih menggunakan kaos Karate Do Indonesia seperti sedang berbicara ke Anies yang membalikkan wajahnya. Tak jelas siapa nama pria berkaos Karate Do ini dan juga tak terlihat wajahnya. Dalam narasi itu, si pria itu menyapa Anies dan mengatakan mirip dengan Anies Baswedan. Reaksi Anies memberikan narasi low profile dengan tidak menanggapi langsung bahwa dirinya memang Anies. Anies kabarnya senyum-senyum sendiri. Cerita itu hanya jadi sebuah basa-basi yang tak penting sekali buat warga Jakarta. Jelas sekali Anies ingin menggambarkan dirinya sebagai orang yang merakyat. Sampai-sampai website berita sekelas iNews mengangkatnya. Aneh kan? Warga Jakarta butuh janji-janji Anies terwujud. Tidak butuh narasi seperti cerita di atas pada Instagram Anies. Mau Anies jungkir balik atau dorong gerobak sampah sampai mual-mual, warga tak butuh pencitraan seperti itu. Rakyat ingin apakah janji-janji kampanye Anies semuanya sudah terwujud. Dan tampaknya belum ada yang benar-benar terrealisasi semua janji-janji kampanyenya. Ini bukan merakyat namanya, tapi tukang kibul mabuk pencitraan. Warga dijanji akan mendapatkan modal usaha melalui program OKOC. Anies bisa ngeles bahwa itu program Sandiaga Uno dan sudah tidak jadi wagub. Anies jelas tidak mengeluarkan kebijakan dan solusi dengan kondisi ini. Malah, Anies buang-buang anggaran dengan membayar komitmen fee Formula E yang batal itu. Mau merakyat bagaimana lagi yang Anies dustakan? Dengan pemborosan anggaran yang bukan untuk rakyat, yang mayoritas ekonominya kurang bagus dan memilih Anies? Kalau sudah begitu, upayanya yang merakyat dengan mencitrakan dirinya sebagai orang yang merakyat seperti dalam narasi itu, jelas tidak membuat program dan janji-janji kampanyenya terwujud. Itu adalah cara lari dari tanggung jawab mengalihkan isu yang sangat penting. Pemimpin yang merakyat itu juga memberikan manfaat bagi warga, apalagi jumlah warga yang susah di Jakarta ini sangatlah banyak. Mereka butuh gubernur yang bukan gabenar. Warga butuh gubernur yang bisa mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Rumah DP 0 rupiah adalah janji Anies yang ternyata banyak kejanggalan. Jelas-jelas Anies tidak merakyat dengan pengibulan ini. Tentu, masalah perumahan di Jakarta seperti ini, Anies tidak akan membahas di akun Instagramnya. Bahkan, ia mengaku tidak menahu secara teknis programnya ini. Maka sekali lagi, bagaimana bisa dibilang Anies merakyat? Pengakuan Anies itu soal rumah DP 0 rupiah adalah bahwa Anies memang tidak bisa kerja. Ia hanya jago akting dan berretorika. Anies adalah politisi yang merangkap sebagai aktor, yang ternyata otaknya kotor dengan segala permainan retorika. Gubernur terbodoh sepanjang masa di DKI. Bagaimana bisa disebut merakyat? Sungguh, kasihan warga yang hanya dibuai dengan segala pencitraan yang tak perlu. Warga sebenarnya sudah bisa menguliti Anies. Banyak beredar foto-fotonya yang lagi makan besar bersama orang-orang dari Timur Tengah. Di mesin pencari akan memberikan hasil yang sangat menakjubkan. Ketika pembaca menulis kata kuncinya, Anies makan besar. Google akan memberikan foto-foto Anies yang lagi menikmati makan masakan Timur Tengah yang sangat mewah. Padahal di Timur Tengah sendiri telah banyak terjadi peperangan sehingga mengakibatkan banyak rakyat yang menderita kelaparan. Di Yaman dan Palestina adalah contoh negara yang juga mayoritas Islam tapi tidak banyak mendapatkan bantuan dari sesama beberapa negara Muslim.
maka dengan label gubernur yang soleh atau gubernur muslim yang Anies dapatkan, sejatinya adalah kemunafikan dan pencitraan belaka. Dengan pengibulan dan tak menepati janji-janjinya, Anies tidaklah mencerminkan sifat Islam atau seorang muslim. Anies hanya politisi yang meraih kekuasaan dengan jualan agama, jualan ayat dan mayat, pendukung para kadrun yang mabok agama. Muslim itu seperti satu tubuh yang jika ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka semuanya bisa merasakannya. Tapi, apa yang terjadi dengan Anies dan sekelompok orang yang merasa sudah memiliki surga? Mereka tak peduli pada nasib warga. Mereka tak peduli warga ngontrak rumah dan berpindah-pindah. Mereka tak peduli pada warga yang bisa saja anggaran untuk kesejahteraan warga itu dihambur-hamburkan buat pencitraan saja. Begitulah kura-kura gubernur terbodoh yang menghabiskan anggaran secara mubazir demi pencitraan sementara. Begitulah kura-kura gubernur terbodoh yang menghabiskan anggaran secara mubazir demi pencitraan.